Mitos 3 sebagai angka keberuntungan. 3 permata Buddhis, Buddha, Dharma, dan Sangha. Dalam tradisi Buddhis, dikenal sebuah konsep luhur yang menjadi pusat dari seluruh praktik dan keyakinan umatnya, yaitu 3 permata Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Ketiga unsur ini menjadi pegangan utama bagi mereka yang memilih jalan spiritual menuju pencerahan. Seorang umat Buddha sejati akan menyatakan perlindungan dan pengabdiannya kepada ketiganya bukan sebagai bentuk penyembahan semata, melainkan sebagai komitmen terhadap jalan pembebasan dari penderitaan. Permata pertama adalah Buddha, yang berarti yang tercerahkan. Sosok Buddha bukan hanya merujuk pada Siddhartha Gautama secara historis, tetapi juga melambangkan potensi pencerahan yang ada dalam diri setiap makhluk. Menghormati Buddha berarti mengakui bahwa kebijaksanaan sejati, welas asih, dan pembebasan bukan milik segelintir orang, tapi sesuatu yang bisa dicapai siapapun yang menempuh jalan benar dengan tekun dan sadar. Permata kedua adalah Dharma, yaitu ajaran atau kebenaran yang diajarkan oleh Buddha. Dharma adalah peta jalan yang mengarahkan manusia dari kebodohan menuju pencerahan. Ia bukan dogma yang harus diterima buta, tetapi prinsip hidup yang harus dipahami dan dialami sendiri. Ajaran Dharma mencakup 4 kebenaran mulia, jalan tengah, dan berbagai praktik meditasi serta kebajikan yang menuntun seseorang pada kehidupan yang penuh kesadaran. Dharma juga bersifat universal dan abadi. Ia bukan sekadar kata-kata dalam kitab, tapi hukum alam yang bisa ditemukan dalam setiap denyut kehidupan. Mereka yang mempraktikkan Dharma akan memahami hukum sebab akibat karma dan hidup dengan penuh tanggung jawab atas setiap pikiran, ucapan, dan tindakan. Inilah jalan menuju keseimbangan batin dan kebebasan sejati. Permata ketiga adalah Sangha, yaitu komunitas spiritual yang menapaki jalan Dharma bersama-sama. Sangha bisa merujuk pada komunitas para biksu dan biksuni, tetapi juga pada komunitas umat awam yang tulus menjaga ajaran dan saling mendukung dalam perjalanan spiritualnya. Dalam Sangha, seseorang menemukan dukungan moral, pembelajaran bersama, dan kekuatan untuk tetap berjalan ketika tantangan muncul. Sangha bukanlah sekumpulan orang suci, tetapi keluarga spiritual yang belajar dan tumbuh bersama. Dalam komunitas inilah, seseorang bisa mencerminkan kemajuan dan kekurangannya melalui interaksi sehari-hari. Oleh karena itu, menjadi bagian dari Sangha adalah cara konkret untuk menumbuhkan kebajikan, kerendahan hati, dan welas asih dalam kehidupan nyata. 3 permata ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Buddha menunjukkan kemungkinan pencerahan, Dharma memberi petunjuk jalan, dan Sangha menyediakan lingkungan yang menopang praktik spiritual. Bersama-sama, ketiganya menjadi 3 cahaya yang menerangi jalan menuju akhir penderitaan, memberikan arah, inspirasi, dan kekuatan kepada siapapun yang menjalaninya. Dalam kehidupan Buddhis sehari-hari, umat sering mengucapkan aku berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sebagai bentuk komitmen batin. Ungkapan ini bukan sekadar formalitas, tapi sebuah ikrar spiritual untuk hidup penuh kesadaran, kebaikan, dan pencarian makna yang lebih tinggi. Di tengah dunia yang terus berubah, 3 permata menjadi jangkar yang menuntun hati untuk tetap tenang dan jernih. Dengan memegang 3 permata, seorang praktisi Buddhis tidak lagi berjalan sendiri. Ia tahu kemana arah hidupnya, bagaimana cara melangkah, dan bersama siapa ia akan menapaki perjalanan panjang menuju pencerahan. Buddha, Dharma, dan Sangha adalah cahaya abadi di tengah gelapnya. Samsara penuntun menuju pembebasan yang sejati. Pepatah Jepang Sandumi nomor SHJK kesungguhan yang ketiga kali. Dalam budaya Jepang yang syarat dengan nilai ketekunan dan kedisiplinan, terdapat sebuah pepatah terkenal, Sandumi nomor SHJK, yang secara harfiah berarti kejujuran di kali ketiga. Namun secara makna lebih luas dipahami sebagai kesungguhan yang ketiga kali atau bahwa usaha ketiga akan membuahkan hasil. Pepatah ini bukan hanya sekadar ucapan biasa, melainkan mencerminkan keyakinan mendalam masyarakat Jepang bahwa keberhasilan bukanlah hasil dari keajaiban, melainkan dari kegigihan yang terus diperjuangkan meskipun pernah gagal. Dalam praktik hidup sehari-hari, pepatah ini mengajarkan bahwa kegagalan
pada percobaan pertama dan kedua bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses menuju keberhasilan. Masyarakat Jepang sangat menghargai proses dan percaya bahwa kesuksesan sejati adalah milik mereka yang tidak menyerah dalam dua kegagalan pertama. Sandumi memberi semangat agar setiap individu memberikan yang terbaik, setidaknya hingga percobaan ketiga. Secara budaya, angka 3 memiliki makna khusus di Jepang. Ia melambangkan keseimbangan, kelengkapan, dan keharmonisan. Tidak heran jika banyak hal disusun dalam pola 3, mulai dari struktur cerita rakyat, ritual keagamaan, hingga cara belajar dan bekerja. Sandumi nomor SHJiki menyatu dengan pola pikir ini bahwa dalam 3 langkah, manusia dapat belajar, tumbuh, dan akhirnya berhasil. Pepatah ini juga mengandung pesan moral, bahwa ketulusan dan niat baik akan tampak nyata jika dilakukan berulang kali, bukan hanya sekali atau 2 kali. Di balik ungkapan ini, ada keyakinan bahwa manusia baru benar-benar memperlihatkan kesungguhan hatinya pada upaya ketiga. Karena pada percobaan ketiga, seseorang biasanya telah belajar dari kesalahan, mengolah strategi, dan menyempurnakan tindakannya. Dalam dunia kerja di Jepang, filosofi ini menjadi semacam prinsip tidak tertulis. Seorang karyawan yang gagal dalam 1 atau 2 proyek tidak langsung dipersalahkan, melainkan diberikan kesempatan ketiga untuk membuktikan kapasitas dan integritasnya. Disinilah terlihat kuatnya budaya pantang menyerah dan penghargaan terhadap proses belajar. Begitu juga dalam dunia pendidikan. Guru-guru Jepang sering mendorong muridnya untuk tidak langsung mengeluh saat gagal ujian pertama atau kedua. Mereka akan mengatakan, Sandumi nomor SHJikida, sebagai bentuk dorongan bahwa kegigihan adalah kunci utama. Anak-anak sejak dini diajarkan untuk tidak takut salah, melainkan mengambil pelajaran dari setiap kegagalan dan terus mencoba. Dalam praktik hidup sehari-hari, pepatah ini mengajarkan bahwa kegagalan pada percobaan pertama dan kedua bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses menuju keberhasilan. Masyarakat Jepang sangat menghargai proses dan percaya bahwa kesuksesan sejati adalah milik mereka yang tidak menyerah dalam 2 kegagalan pertama. Sandumi memberi semangat agar setiap individu memberikan yang terbaik, setidaknya hingga percobaan ketiga. Secara budaya, angka 3 memiliki makna khusus di Jepang. Ia melambangkan keseimbangan, kelengkapan, dan keharmonisan. Tidak heran jika banyak hal disusun dalam pola 3, mulai dari struktur. Dalam kehidupan pribadi, pepatah ini pun sering digunakan dalam hubungan sosial dan keluarga. Misalnya, dalam proses meminta maaf atau memperbaiki hubungan, seseorang yang menunjukkan niat baik hingga 3 kali dianggap benar-benar tulus. Tindakan yang konsisten lebih bermakna daripada janji manis sekali waktu. Maka, Sandumi bukan hanya simbol usaha, tapi juga bukti ketulusan hati. Masyarakat Jepang percaya bahwa keberhasilan sejati datang bukan hanya dari kecerdasan atau keberuntungan, tetapi dari jiwa yang tidak mudah menyerah, yang selalu kembali bangkit di upaya ketiga. Oleh karena itu, pepatah ini sering dijadikan pengingat dalam kehidupan sehari-hari, bahwa apapun rintangannya, cobalah 3 kali karena yang ketiga adalah kunci. Dengan demikian, Sandumi nomor Esechiki bukan sekadar nasihat lama, tapi warisan kebijaksanaan yang mengajarkan bahwa dalam hidup, kesungguhan diuji bukan sekali, tapi setidaknya 3 kali. Dan siapa yang mampu bertahan hingga percobaan ketiga, dialah yang seringkali menemukan hasil terbaik dari usahanya. 3 dewa keberuntungan Jepang, Fukurokuju, Hotei, dan Jurojin. Di tengah tradisi dan kepercayaan rakyat Jepang yang kaya akan simbolisme, terdapat 3 sosok dewa yang dikenal membawa keberuntungan dan kebahagiaan: Fukurokuju, Hotei, dan Jurojin. Ketiganya merupakan bagian dari kelompok yang lebih besar bernama Shichifukujin, atau 7 dewa keberuntungan. Namun, ketiganya memiliki hubungan yang sangat dekat karena asal-usul dan sifat-sifatnya yang saling berkaitan. Mereka melambangkan aspek-aspek utama kehidupan manusia: umur panjang, kebahagiaan, dan kebijaksanaan. Fukurokuju, nama yang merupakan gabungan dari kata fuku kebahagiaan, roku kekayaan, dan ju umur panjang, digambarkan sebagai sosok tua dengan dahi yang sangat tinggi dan panjang.
membawa tongkat dan gulungan kitab. Ia dipercaya sebagai dewa umur panjang dan kebijaksanaan, serta memiliki kekuatan untuk membangkitkan orang mati. Dalam budaya rakyat, Fukurokuju seringkali dikaitkan dengan bintang selatan dari astronomi Tiongkok dan dipercaya berasal dari kepercayaan Taoisme. Karakteristik Fukurokuju sangat unik. Ia selalu digambarkan ditemani oleh hewan-hewan, lambang umur panjang seperti bangau, rusa, dan penyu. Hal ini menguatkan simbolismenya sebagai dewa pelindung usia tua dan kesehatan. Banyak lansia di Jepang yang memuja Fukurokuju, berharap bisa hidup sehat dan panjang umur dalam kedamaian. Ia juga dipercaya sebagai dewa yang menyukai catur dan ilmu bintang, menjadikannya simbol kebijaksanaan dalam hidup. Berbeda dengan Fukurokuju yang cenderung tenang dan bijak, Hotei adalah dewa yang periang dan ceria. Ia dikenal sebagai dewa tertawa atau Buddha tertawa, dan merupakan lambang dari kegembiraan serta kelimpahan. Hotei digambarkan sebagai pria gendut dengan perut besar, selalu tertawa, dan membawa kantong kain besar yang penuh hadiah dan makanan untuk dibagikan kepada anak-anak dan orang miskin. Sosoknya sering terlihat sedang dikerubungi anak-anak kecil yang bermain dengan riang di sekelilingnya. Hotei bukan hanya simbol kelimpahan materi, tetapi juga kelapangan hati dan keberanian untuk bersyukur dalam kesederhanaan. Ia mewakili cara pandang hidup yang ringan dan penuh tawa. Meskipun hidup tidak selalu mudah, Hotei dipercaya berasal dari biksu Zen eksentrik asal Tiongkok bernama Budai, yang dalam sejarah hidupnya dikenal murah hati dan dermawan. Kehadirannya di Jepang menjadi ikon kebahagiaan tanpa syarat, menjadikan dirinya dewa favorit dalam rumah tangga maupun toko-toko yang ingin menarik rezeki dan keberuntungan. Lalu ada Jurojin, dewa yang juga identik dengan umur panjang seperti Fukurokuju, namun lebih menekankan pada kehidupan yang bijaksana dan selaras dengan alam. Ia digambarkan sebagai lelaki tua dengan janggut putih panjang, mengenakan pakaian sederhana, dan membawa tongkat dengan gulungan kitab. Sama seperti Fukurokuju, ia juga ditemani hewan lambang umur panjang seperti rusa putih. Dalam beberapa cerita rakyat, Fukurokuju dan Jurojin bahkan dianggap sebagai dua aspek dari satu makhluk ilahi. Jurojin dipercaya sebagai penjaga moral dan nilai-nilai hidup yang baik. Ia sering dikaitkan dengan filsafat Konfusianisme dan Taoisme, menjadikannya simbol dari hidup yang seimbang antara spiritualitas dan duniawi. Dalam kehidupan masyarakat Jepang, Jurojin mengajarkan bahwa umur panjang bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga tentang menjalani hidup yang bermakna, bijak, dan bermanfaat bagi orang lain. Ia kerap menjadi figur favorit di kalangan orang tua dan guru spiritual. Ketiganya, Fukurokuju, Hotei, dan Jurojin tidak hanya berdiri sendiri sebagai dewa-dewa keberuntungan, tetapi juga membentuk gambaran ideal tentang kehidupan yang sejahtera, bijaksana, bahagia, dan berumur panjang. Mereka sering kali muncul bersama dalam lukisan, patung, dan ornamen rumah sebagai lambang harapan akan hidup yang utuh dan harmonis. Ketiganya juga sering dihormati dalam perayaan Tahun Baru dan berbagai festival rakyat di Jepang, di mana masyarakat berdoa untuk kesehatan, kemakmuran, dan ketentraman hidup. Melalui legenda dan simbolisme tiga dewa keberuntungan ini, masyarakat Jepang tidak hanya mewarisi nilai-nilai tradisional yang kuat, tetapi juga menghidupkan harapan universal umat manusia, hidup yang penuh makna, tawa, dan waktu yang panjang untuk menikmati keduanya.